Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merinda Dautegagu dengan NIM 2101060014. Saya mahasiswa semester 6 program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat game pembelajaran berbasis IT dengan bantuan aplikasi Quizizzer ataupun platform melalui web Quizizzer. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa aplikasi Quizizzer sendiri merupakan salah satu media yang digunakan untuk membuat pertanyaan dalam bentuk kuis yang bisa kita gunakan sebagai pertanyaan untuk perlombaan dengan berbagai arena yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Nah, kita bisa menggunakan arena yang ada dalam aplikasi tersebut untuk membuat game tersebut lebih menarik dan tentunya akan disukai oleh peserta didik. Nah, untuk mengetahui caranya, mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, untuk video ini saya menggunakan Quizizzer melalui website. Untuk masuk kepada langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan bahwa teman-teman telah menginstal aplikasi Google Chrome ataupun sejenisnya di PC teman-teman. Langkah yang pertama, kita buka Google Chrome. Nah, teman-teman, setelah kita membuka Google Chrome, selanjutnya kita ketik di kolom pencarian, kita ketik Quizizzer. Nah, pada bagian awal ini merupakan website Quizizzer resmi yang akan kita gunakan. Nah, kita langsung saja klik. Nah, teman-teman, di bagian ini kita diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk membuat akun, silakan teman-teman klik saja di login. Nanti teman-teman akan diarahkan ke beberapa pertanyaan dan silakan teman-teman isi berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan. Karena saya di sini telah membuat akun, maka saya langsung saja ke Get Started. Teman-teman, ini adalah tampilan setelah kita membuat akun. Nanti akan muncul proyek-proyek yang pernah kita buat. Karena saya telah membuat proyek sebelumnya, maka proyeknya akan muncul di bagian depan ini. Nah, lalu bagaimana untuk membuat game pertanyaan baru? Caranya itu yang pertama kita klik kepada New Quiz di bagian kiri. Nah, di bagian sini kita pilih saja Add Question karena kita akan membuat game pertanyaan. Nah, di bagian sini kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jadikan kuis atau game. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Untuk video ini saya menggunakan model pertanyaan dengan pilihan ganda, maka saya akan memilih multiple choice. Nah, untuk setiap nomor pertanyaan kita bisa membuat poinnya. Nah, untuk video ini saya akan membuat contoh sebanyak 5 nomor soal dengan saya memberikan bobot dari masing-masing soal itu adalah 20. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke penulisan soalnya. Nah, teman-teman, di dalam Quizizzer ini sendiri kita juga bisa memasukkan gambar, bisa juga memasukkan link video yang bisa kita ambil dari YouTube. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan audio untuk membuat pertanyaan. Nah, untuk contoh yang pertama, saya akan membuat soal
dengan memasukkan gambar. Nah, teman-teman, untuk menambahkan gambar, yang pertama kita klik di Add an Image, lalu kita pilih Drag and Drop. Selanjutnya, silakan klik di bagian gambar yang mau kita gunakan. Lalu kita tunggu hingga gambarnya itu terupload. Nah, setelah terupload, dengan sendirinya gambar tersebut akan muncul di bagian pertanyaan. Selanjutnya kita tuliskan pertanyaannya. Nah, teman-teman, di bagian answer ini kita akan mengisi berbagai pilihan option, mulai dari A, B, C, D. Nah, bila teman-teman ingin menambahkan opsi pilihan tambahan, silakan klik di Add Answer. Nah, pada soal ini saya akan membuat opsi pilihannya itu sampai jawaban E. Nah, teman-teman, setelah kita mengisi semua jawaban dari option A sampai E, selanjutnya kita tentukan pilihan jawaban yang tepat. Untuk membuat jawaban yang benar, kita klik centang pada option yang benar di bagian correct. Kita klik. Nah, karena pada soal ini jawaban yang benarnya itu adalah B, maka saya akan mencentang di option B. Nah, kita klik hingga centangnya ini menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang berikutnya dengan cara klik di Add Question. Kita langsung saja tulis soal yang berikutnya. Nah, teman-teman, untuk soal nomor yang kedua ini saya akan memasukkan contoh bagaimana kita bisa menambahkan video berupa link ke dalam soal. Nah, caranya itu dengan mengklik di bagian Add YouTube Video. Nah, di bagian sini kita tinggal masukkan link video YouTube yang mau kita jadikan sebagai acuan dalam memberikan kuis atau pertanyaan. Kita tinggal mengcopy linknya ke dalam bagian ini. Kita copy, setelah itu klik save. Nah, teman-teman, dengan sendirinya video dari link tersebut sebentar akan muncul di bagian ini. Selanjutnya kita isi pertanyaan dari link tersebut. Selanjutnya kita memberikan opsi jawaban dari A. Nah, untuk menambah opsi jawaban, kita tinggal klik di Add Answer. Nah, teman-teman, setelah kita mengisi semua opsi jawaban dari A sampai E, selanjutnya kita tentukan
jawaban yang benar dengan cara mencentang pada opsi jawaban yang benar. Nah, karena pada soal ini jawaban yang benar adalah B, maka saya akan mencentang di opsi jawaban B. Kita klik sampai tanda centangnya itu menjadi hijau. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita masuk ke soal yang berikutnya dengan cara mengklik di Add Question. Lalu kita tuliskan nomor soal selanjutnya, 3. Lalu kita masukkan pertanyaannya. Nah, apabila pertanyaannya telah dituliskan, selanjutnya kita masuk ke opsi jawaban. Kita isi mulai dari A. Selanjutnya masuk ke B. Selanjutnya masuk ke C. Selanjutnya masuk di D. Nah, teman-teman, apabila semua jawabannya telah diisi, selanjutnya kita tentukan opsi jawaban yang benar. Karena pada soal ini jawaban yang benarnya adalah A, maka saya akan mencentang di opsi jawaban A hingga tanda centangnya ini menjadi hijau. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke soal berikutnya dengan cara klik di Add Question. Lalu kita tuliskan nomor soal yang selanjutnya. Lalu kita isi jawabannya mulai dari opsi A. Lalu kita isi di opsi B. Selanjutnya di opsi C. Selanjutnya di opsi D. Nah, untuk menambahkan opsi jawaban, kita tinggal klik di Add Answer. Lalu kita akan langsung mendapatkan opsi jawaban yang lainnya. Apabila pertanyaan dan jawabannya telah diisi, selanjutnya kita tentukan jawaban yang benar. Karena pada soal ini jawaban yang benarnya adalah A, maka saya akan mencentang di opsi A. Kita tinggal klik di tanda centang ini sehingga tanda centang ini menjadi hijau. Nah, teman-teman, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke nomor soal yang berikutnya dengan cara mengklik di Add Question. Lalu kita tulis nomor soal yang selanjutnya. Lalu kita ketikkan soalnya. Lalu kita isi jawabannya dari opsi A. Nah, teman-teman, seperti biasa, jika kita ingin menambahkan opsi jawaban, kita tinggal klik di Add Answer. Nah, jika pertanyaan dan semua opsi jawabannya telah isi, selanjutnya kita tentukan jawaban yang benar. Nah, karena pada soal ini jawaban yang benarnya adalah opsi D, maka saya akan mencentang di opsi D hingga tanda centangnya ini berubah menjadi hijau. Kalau misalkan sudah selesai, kita bisa lanjut ke nomor soal yang selanjutnya. Tinggal kita klik di Add Question. Karena pada video ini saya hanya membuat 5 contoh soal. Nah, setelah selesai membuat soal, kita langsung pergi ke tanda setting yang di bagian pojok kiri atas, kita klik. Nah, di sini kita bisa memasukkan cover dari quiz atau game yang kita buat dengan cara klik di drag and drop, atau kita juga bisa menggunakan gambar yang tersedia dalam aplikasi ini. Tinggal klik di browser.
Nah, ini adalah beberapa gambar yang tersedia di dalam Quiz Wizard sendiri. Teman-teman bisa memilihnya apabila gambar di sini ada yang sesuai dengan game yang teman-teman buat. Nah, kita juga bisa menambahkan cover dari PC kita sendiri dengan cara klik di drag and drop. Lalu kita pilih gambar untuk kita bisa jadikan cover di game quiz yang kita buat. Kita pilih gambarnya. Nah, kita tunggu sampai gambarnya ini terupload. Nah, teman-teman, apabila gambarnya sudah diupload, maka kita bisa lanjut ke Little. Di sini kita bisa memasukkan judul materi yang kita buat. Misalnya, saya akan memasukkan judul materi. Selanjutnya kita masuk ke description. Di sini kita bisa memasukkan suruhan ataupun perintah kepada peserta didik dalam mengerjakan game quiz yang kita buat. Misalnya, selanjutnya kita bisa pilih bahasa, kita gunakan bahasa Indonesia. Lalu kita pilih kategori, kita pilih education. Selanjutnya kita hidupkan tombol ini agar siapapun yang mendapatkan kode ataupun link dari game quiz yang kita buat, dia bisa mengaksesnya dan dapat mengerjakan game dalam quiz tersebut. Lalu kita klik save. Apabila kita sudah membuat pengaturannya, selanjutnya kita klik di publish. Nah, dengan sendirinya game quiz yang telah kita buat akan muncul di halaman depan ini. Lalu, bagaimana caranya untuk kita bisa memainkan game quiz yang telah kita buat? Caranya yaitu dengan kita klik di tombol start. Nah, di sini ada dua pilihan. Di sini ada live race dan yang kedua adalah home board. Nah, karena di sini kita akan langsung memainkannya, maka kita pilih yang live race. Lalu kita continue. Nah, teman-teman, di sini kita akan memilih arena yang kita inginkan untuk template dari game quiz yang kita buat. Tentunya di sini kita harus memilih arena yang bisa membuat peserta didik itu senang dan tertarik untuk mengerjakan game tersebut. Untuk membuat arenanya, kita bisa klik di Community Made. Nah, ini adalah arena-arena yang tersedia di dalam Quiz Wizard sendiri. Nah, teman-teman bisa memilih arena sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, saya akan memilih arena yang ini. Tinggal diklik. Nah, di sini kita atur untuk answer incorrect-nya ini, kita atur menjadi 1 space. Di answer incorrect ini kita mengatur space-nya itu menjadi 1 supaya ketika nanti peserta didik itu menjawabnya salah, maka peserta didik tersebut akan turun ke 1 tingkat. Nah, sebaliknya apabila peserta didik tersebut menjawab dengan benar, maka dia akan naik ke 1 tingkat. Nah, di sini juga kita bisa memilih musik. Silakan pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan menggunakan musik happy. Lalu kita bisa coba untuk mendengarkannya. Nah, apabila sudah, kita tinggal klik save. Kita bisa langsung memainkannya dengan cara klik di go.
Nah, teman-teman, di sini ada kode bar dengan link dari game yang telah kita buat. Nah, untuk membagikannya kepada peserta didik, teman-teman bisa langsung mengcopy link yang ada di pojok kiri atas. Kita tinggal klik, dengan sendirinya link tersebut akan tercopy. Nah, link tersebut sudah di-copy. Lalu di bagian kanan ini, di sini kita bisa mengatur musiknya, apakah kita mau menggunakan musiknya atau tidak. Lalu di sini juga ada akses kode. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan akses kode untuk game yang teman-teman buat, silakan aktifkan, dan jika tidak, teman-teman bisa mematikannya. Di sini juga ada opsi number. Jadi ketika kita menghidupkan opsi number ini, maka nanti nomor yang terdapat pada arena yang kita pilih tadi akan muncul, dan kalau misalkan kita mematikannya, maka otomatis dengan sendirinya nomor pada arena yang telah kita pilih juga akan hilang. Di sini juga ada player names. Jadi apabila kita mematikannya, maka nanti nama dari game yang kita buat ini tidak ada. Lalu di sini juga ada space. Space ini adalah arena yang tadi kita pilih untuk dijadikan template dari quiz atau game yang telah kita buat. Nah, di sini juga kita bisa mengatur waktunya. Kita bisa mengkliknya secara manual juga. Misalnya di minutnya ini saya isi 2 menit. Agar peserta didik bisa mengerjakan game quiz yang telah kita buat, kita harus membagikan link atau website dari game yang telah kita buat kepada peserta didik. Nah, teman-teman, kelebihan dari game ini sendiri, peserta didik ini tidak perlu membuat akun ataupun mendaftarkan akun pada perangkat peserta didik masing-masing. Apabila link ini dibuka oleh peserta didik, maka dengan sendirinya nanti peserta didik akan diarahkan ke dalam halaman depannya nanti dan akan disuruhkan untuk memasukkan nama. Nah, teman-teman, Quiz Wizard ini bisa diakses di perangkat apapun, baik di laptop maupun di Android. Sebagai contohnya, saya akan mencoba membagikan link ini untuk dikerjakan. Nah, teman-teman, saya akan mencoba untuk membuka linknya, lalu saya akan mencoba mengerjakannya melalui HP Android. Apabila ada peserta didik yang sudah mengakses link yang telah kita buat, nanti nama-nama mereka akan muncul di bagian pojok kiri bawah. Nah, sebagai contohnya di sini sudah ada salah satu peserta didik yang sudah mengaksesnya. Nah, apabila semua peserta didik sudah masuk, maka kita bisa langsung saja memulai gamenya dengan cara mengklik di tombol start. Nah, ketika kita sudah mengklik di tombol start nanti, maka dengan sendirinya game tersebut akan dimulai. Lalu kita juga akan menyalakan waktunya. Nah, teman-teman, karena peserta didik telah mengerjakan soalnya dengan cepat, maka kita bisa langsung saja mengakhiri gamenya dengan cara melihat hasil dari permainan yang telah diisi oleh peserta didik. Kita langsung saja klik di View Result. Nah, kita bisa lihat di sini peringkat peserta didik yang memiliki nilai paling tinggi dari hasil pengerjaan game quiz yang kita buat. Jadi peserta didik yang memiliki nilai atau poin yang paling tinggi dari hasil mengerjakan game, maka dia akan berada di posisi yang nomor 1, begitupun yang kedua dan yang ketiga. Nah, teman-teman, kita bisa melihat hasil dari
pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik secara detail dengan cara klik di View Results. Nah, di sini kita bisa melihat skor dari pertanyaan yang telah dijawab oleh setiap peserta didik dengan waktu pengerjaan yang dia gunakan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, di sini juga ada jawaban yang benar dari setiap nomor. Yang warna hijau merupakan jawaban yang benar dan yang warna merah merupakan jawaban yang salah. Dari tabel ini kita bisa mengekspornya itu ke dalam bentuk file. Kita tinggal klik di Export Result. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Excel dan PDF. Saya akan mencoba untuk memilih yang Excel. Nah, otomatis filenya itu terunduh, lalu kita coba untuk membukanya. Teman-teman, di file ini lebih jelas dan lebih terperinci dari nama dari kuis yang kita buat, lalu ada jumlah pertanyaan yang kita buat dengan pertanyaannya. Di sini juga ada poin jawaban dari setiap soal yang diberikan. Di sini juga ada nama-nama peserta didik yang telah memainkan game tersebut, yang disertai dengan jawaban yang salah dan jawaban yang benar dari setiap nomor soal. Nah, teman-teman, jadi Quizwizard ini sangat membantu guru dalam membuat model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Dan tentunya hasil penilaian terhadap siswa di aplikasi ini sangat valid karena telah diatur oleh sistemnya. Dan guru juga bisa langsung menerima atau mendapatkan file serta nilai dari setiap peserta didik dari aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangat-sangat membantu bagi para guru dan peserta didik bisa lebih senang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke teman-teman, sekian video penjelasan berkaitan dengan cara mendesain atau membuat game pembelajaran berbasis IT dengan bantuan aplikasi Quizwizard dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Quizwizard.